Suling Emas, Jilid 4 Bagian 5. Berjam-jam Kuiseng duduk termenung. Terjadi perang di dalam hatinya sendiri, sedangkan suara sedu sedan nenek itu tetap terdengar olehnya, makin lama makin menusuk jantung. Teringat ia akan pengalamannya bersama Ang Xiaohua. Selama ia hidup, baru sekali itu ia bercinta kasih dengan seorang wanita. Mencinta dan dibalas cinta, merasai kemesraan seorang kekasih yang mencinta sepenuh hatinya. Mendengar bisikan halus yang menyatakan cinta kasih Ang Xiaohua, melihat mata indah dari dekat, mata yang memandang kepadanya penuh bayangan kasih sayang, mata yang. Kuiseng tersentak kaget. Mata itu, mata nenek itu, itulah mata Ang Xiaohua. Tak salah lagi, mata Ang Xiaohua si kembang pelacur Telaga Barat. Sama jernihnya, sama lebarnya, sama tajamnya, dan lirikannya pun sama. Mata Ang Xiaohua. Pantas ia merasa seperti pernah mengenal mata itu apabila si nenek memandangnya. Ah, terdengar Kuiseng berseru melalui kerongkongannya. Akan tetapi Ang Xiaohua sudah mati. Hanya persamaan yang kebetulan saja. Banyak mata wanita yang cantik-cantik hampir serupa dan agaknya nenek ini dahulu pun seorang wanita cantik. Seorang wanita terpelajar dan cantik jelita. Kecantikan hanya sebatas kulit. Kalau orang sudah mencinta, apa artinya usia? Apa artinya keburukan rupa? Nenek itu masih menangis terus. Dari suara tangisnya, Kuiseng tahu bahwa nenek itu tentu pergi menyendiri di kamar kitab. Memang seringkali nenek itu tidur di sana, di tempat yang sunyi, tempat istirahat yang paling jauh dalam rumah tinggal itu. Kalau ia menangis terus sampai jatuh sakit dan mati, maka akulah pembunuhnya. Aku membalas budinya dengan menghancurkan hatinya. Ah, betapa rendah perbuatan ini. Kuiseng berdiri, meraba-raba dalam gelap, membawa pelita dan batu api, akan tetapi tidak berani menyalakannya. Pertama, karena ia takut kalau nenek itu marah melihat ia menyalakan pelita. Kedua, karena untuk melakukan sandiwara yang bertentangan dengan hatinya ini, lebih baik di dalam gelap, tanpa melihat wajah si nenek. Ia meraba-raba, dan akhirnya kedua kakinya yang sudah hafal keadaan di situ membawanya ke depan pintu kamar kitab. Nenek itu masih terisak-isak perlahan. Nek, aku datang. Pergi. Mau apa lagi kau datang? Kalau kau mengejekku, mau menghinaku, demi setan, akan kubunuh kau. Tidak, aku berutang budi kepadamu, berutang nyawa. Bagaimana aku sampai hati melukai hatimu? Aku datang kepadamu untuk memenuhi permintaanmu. Tiba-tiba isak tangis itu berhenti dan sejenak keadaan menjadi sunyi sekali. Tak terdengar sesuatu oleh Kuiseng. Seakan-akan nenek itu tidak hanya berhenti menangis, tapi juga berhenti bernapas. Kemudian terdengar gerakan nenek itu mendekat, terdengar suaranya menggetar berbisik. Apa? Kau tidak menipuku. Kau mau menerimaku sebagai istrimu. Ya, jawab Kuiseng dengan suara penuh keyakinan. Karena inilah cara terbaik untuk menyenangkan hatimu, untuk membalas budimu. Aku menerima permintaanmu dengan kesungguhan hati, walaupun kita sama tahu bahwa aku tidak mencintamu. Hal inilah yang mengganggu perasaan hati Kuiseng tadi, maka kini ia terpaksa mengucapkannya agar ia tidak merasa seperti seorang penipu. Ah, terima kasih. Nenek itu tahu-tahu sudah merangkulnya dan menangis, mendekapkan muka pada dadanya, berbisik-bisik, terima kasih. Kui Koko, Kanda Kui, sekarang mati pun aku tidak akan penasaran lagi. Girang rasa hati Kuiseng. Ternyata dugaannya cocok. Nenek ini ingin mendapatkan kenang-kenangan manis untuk dibawa mati. Biarlah ia memenuhi hasrat hati ini, bukan menipu, melainkan bersandiwara, karena bukankah tadi ia sudah menyatakan sejujurnya bahwa ia memenuhi permintaan ini hanya untuk membalas budi, sama sekali bukan karena cinta. Betapapun juga, meremang bulu tengkuknya mendengar suara halus nenek itu menyebutnya, Kakanda. Nyoku, katanya perlahan sambil mengelus rambut di kepala yang bersandar di dadanya. Menggigil tubuh yang bersandar dan merapat padanya itu ketika mendengar sebutan Nyoku. Karena keadaan tidak mengizinkan, maka kita menikah tanpa upacara. Biarlah Tuhan yang menyaksikan pernikahan kita yang tanpa upacara ini, menyaksikan bahwa pada saat ini aku, Kuiseng menyatakan dirimu sebagai istriku. Dan aku, nenek neraka bumi, pada saat ini menyatakan bahwa kau menjadi suamiku. Ah, Koko, betapa rindu hatiku selama 3 tahun ini. Hampir gila aku dibuatnya, melihat engkau sama sekali tidak pernah pedulikan aku. Nenek itu memeluknya makin erat. Biarpun keadaan di situ amat gelap, Kuiseng masih meramkan matanya. Akan tetapi hidungnya kembang kempis,
bau harum yang selalu ia rasakan apabila nenek itu mendekatinya, kini makin menghebat. Sedap harum mengusir rasa muak dan jijik yang tadinya mulai menggerogoti hatinya. Dan lengan yang merangkulnya begitu halus dan hangat. Dan ia teringat betapa sepasang mata nenek ini amat indahnya. Di dalam gelap itu, terbayanglah oleh Kui Seng akan semua kemesraan yang baru pertama kali dialaminya selama hidupnya, yaitu ketika ia berjumpa dengan Ang Xiaohua. Hatinya tergerak dan tanpa ia sadari, ia balas memeluk dan ia menundukkan mukanya. Tanpa ia ketahui, nenek itu pun sedang menghadapkan muka kepadanya, sehingga muka mereka bertemu. Kui Seng tersentak kaget. Muka itu halus kulitnya seperti muka Ang Xiaohua ketika dahulu ia menciumnya. Ah, Kui Seng, kau sudah menjadi gila, ia mengumpat diri. Ini nenek, tua bangka bermuka keriputan, hampir mati. Pikirannya dan perasaannya membantah, namun kenyataannya, ia bukan seorang nenek yang sudah tua, melainkan dalam perasaannya ia memeluk Ang Xiaohua. Beberapa kali ia menciumi muka wanita dalam pelukannya ini, tangannya meraba-raba membelai muka, rambut, dan leher. Ia yakin, ini Ang Xiaohua. Akan tetapi Ang Xiaohua sudah meninggal dunia. Mana mungkin, Kui Koko, betapa cintaku kepadamu. Nenek itu berbisik-bisik dan terisak penuh kebahagiaan dan haru. Suaranya pun suara Ang Xiaohua. Kui Koko, betapa rindunya aku kepadamu. Kui Seng teringat akan batu api dan pelita yang ia letakkan di atas lantai. Tangannya meraba-raba dan lain saat ia telah mencetuskan batu api sehingga bunga api berpijar-pijar memberi penerangan sekilatan saja. Namun sinar terang sekilat itu cukuplah sudah. Tangannya menggigil. Dalam kilatan sinar bunga api itu ia melihat muka yang halus, cantik jelita, hidung mancung, bibir merah, dan mata indah. Muka Ang Xiaohua, Koko, jangan nyalakan pelita, aku malu. Dalam gelap Kui Seng terbelalak. Akan tetapi ia segera memeluk wanita itu, penuh kasih sayang, penuh kerinduan yang selama ini ditekan-tekannya. Kekasihku, kau Kim Lin, Ang Xiaohua, alangkah rinduku kepadamu. Kui Seng menjadi seperti gila. Ia menumpahkan seluruh rasa rindu dan cintanya, bahkan cinta kasihnya yang pernah ia kandung terhadap diri Liu Luxian, ia tumpahkan kepada nenek itu. Kesadarannya kadang-kadang memperingatkannya bahwa yang berada dalam pelukannya adalah seorang nenek. Akan tetapi ia tidak mau menerima peringatan ini, karena menurut perasaannya ia berkasih-kasihan mesra dengan seorang wanita muda yang dalam anggapannya kadang-kadang seperti Ang Xiaohua dan kadang-kadang seperti Liu Luxian. Suling Emas, Jilid 4 bagian 6. Memang di dunia, tiada yang sempurna kecuali Tuhan. Apalagi manusia, makhluk yang banyak sekali melakukan penyelewengan, makhluk yang selemah lemahnya. Setiap orang manusia tentu ada saja kelemahannya di samping kebaikan-kebaikan. Pemuda ini dahulunya tidak suka minum arak, mencium arak pun menimbulkan rasa muak. Akan tetapi setelah ia terguncang batinnya oleh Luxian di dalam pesta bengkau, ia menjadi pemabuk, minum tanpa batas lagi, tenggelam ke dalam nafsunya, seperti orang mabuk, lupa daratan, lupa segalanya. Lupa bahwa ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek. Dalam anggapannya, ia memperistri seorang wanita yang muda dan cantik jelita. Inilah kelemahan Kui Seng, pendekar muda yang sakti itu. Perasaannya terlalu halus, terlalu lemah, mudah terpengaruh. Belasan hari lamanya dalam gelap gulita itu ia berkasih-kasihan dengan nenek neraka bumi yang dianggapnya seorang gadis jelita, setengah Ang Xiaohua, setengah Liu Luxian. Tak pernah nenek itu membolehkan dia menyalakan pelita. Tak pernah Kui Seng meninggalkan kamar kitab, selalu dilayani nenek itu yang bergerak cepat menyediakan segala kebutuhan makan mereka. Semua dilakukan di dalam gelap. Akan tetapi Kui Seng merasa bahagia, tak pernah teringat pula olehnya tentang diri nenek tua renta yang berkeriputan kedua pipinya. 2 pekan lewat dengan cepatnya bagi 2 orang makhluk yang berkasih-kasihan itu. Malam itu Kui Seng tidur dengan nyenyaknya, tidur dengan senyum menghias bibirnya, dengan bayangan kepuasan batin menyelimuti wajahnya. Ia mimpi tentang rumah gedung seperti istana, di mana ia tidur dalam sebuah kamar yang terhias indah, di atas pembaringan dari kayu cendana berukir, di samping istrinya, seorang puteri yang cantik jelita. Hawa udara amat dingin, menyusup ke tulang sumsum, membuatnya setengah sadar. Ketika membuka matanya sedikit, ia melihat keadaan remang-remang. Teringat ia akan istri dalam mimpi, tangannya meraba-raba dan menyentuh rambut halus di dekatnya. Ia membalik dan memeluk istrinya puteri cantik jelita, menarik napas panjang penuh kebahagiaan.
Tiba-tiba Kuiseng teringat dan kaget. Ia tidak mimpi, ia berada dalam kamar kitab bersama istrinya. Dan mengapa keadaan tidak gelap lagi? Ada cahaya memasuki kamar. Ah, musim gelap dan banjir sudah berhenti. Ia dapat melihat tangannya, dapat melihat rambut hitam halus yang melibat-libat tangan dan lehernya, dapat melihat kepala yang ia dekap di dadanya. Kegelapan yang mengerikan telah pergi. Ia melompat bangun, bukan main gembiranya. Saking gembiranya, ia hendak memeluk istrinya, hendak memberitahu bahwa kegelapan sudah pergi. Ia membungkuk dan, tiba-tiba ia terbelalak dan tubuhnya mencelat mundur seakan-akan dipagut ular berbisa. Yang tidur melingkar karena hawa dingin, tidur pulas dengan napas panjang, rambut hitam gemuk terurai kacau, pakaian tambalan, ternyata sama sekali bukan gadis jelita seperti yang ia anggap selama belasan hari ini, melainkan seorang nenek tua bermuka penuh keriput. Teringatlah Kuiseng akan segala hal yang selama ini tertutup oleh gelora nafsunya sendiri. Sadarlah ia bahwa selama belasan hari ini ia berkasih-kasihan dengan seorang nenek-nenek. Bukan lagi mengorbankan diri untuk menyenangkan hati nenek-nenek itu, bukan lagi mengorbankan diri untuk membalas budi, sama sekali bukan, karena selama belasan hari ini dialah yang memperlihatkan kasih sayang yang mesra. Dialah yang seakan-akan tergila-gila, dan ternyata ia telah tergila-gila kepada seorang nenek-nenek. Mendadak Kuiseng tertawa dan kedua tangannya menampari mukanya sendiri. Plak, 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 plak. Begitu terus-menerus berkali-kali sampai kedua pipinya menjadi merah biru dan bengkak-bengkak. Kemudian ia lari keluar dari kamar itu sambil masih terus tertawa-tawa. Cepat sekali ia lari seperti dikejar setan. Memang ia dikejar setan. Setan bayangan pikirannya sendiri. Kesadaran yang telah membuka matanya kini berubah menjadi setan yang mengejar-ngejarnya, yang mengejeknya, sehingga ia malu. Malu dan ia harus pergi dari situ cepat-cepat. Begitu cepat larinya sehingga ia tidak mendengar lagi seruan jauh di belakangnya, seruan suara halus memanggil-manggilnya. Begitu tiba di tepi sungai di dalam terowongan, yaitu arus maut yang sudah mulai menurun airnya dan tidak begitu ganas lagi, tanpa berpikir panjang Kuiseng yang lari ketakutan terhadap kejaran setan itu segera meloncat ke tengah. Biur, air muncrat tinggi, akan tetapi biarpun ia sudah terjun ke dalam air dan menyelam di dalam air dingin, tetap saja bayangan itu mengejar-ngejarnya dan mengejeknya. Kuiseng meramkan mata, menggerakkan kaki tangannya melawan arus air sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Ia tidak tahu betapa di pinggir sungai itu, seorang wanita berlutut dan menangis, memanggil-manggil namanya dengan suara mengharukan. Seorang wanita yang rambutnya riap-riapan, rambut yang hitam halus dan panjang, seorang wanita yang pakaiannya tambal-tambalan, yang mukanya basah air mata, muka yang cantik jelita. Kedua pipinya kemerahan, hidungnya mancung, bibirnya merah, matanya jernih, muka yang muda dan jelita. Kuiseng tidak sempat melihat betapa wanita muda yang cantik ini menangis. Di tangan kanannya tergenggam gagang kipasnya yang dahulu rusak ketika ia terseret arus dan tinggal gagangnya saja. Tidak sempat melihat betapa tangan kiri wanita jelita itu tergenggam sebuah topeng daripada kulit yang amat halus buatannya, topeng seorang nenek-nenek tua renta. Perjalanan Liu Luxian. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Luxian yang sesungguhnya merupakan tokoh penting dalam cerita ini, kalau tidak yang terpenting. Sebelum kita melupakan gadis perkasa yang sudah mendatangkan banyak gara-gara karena kecantikan dan kegagahannya ini, marilah kita mengikuti perjalanan dan pengalamannya yang amat menarik. Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, Liu Luxian tidak mau ikut pulang dengan ayahnya, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, yang memberi waktu 1 tahun kepadanya untuk merantau dan memilih suami. Gadis itu masih berdiri termangu-mangu di atas puncak bukit, memandang ke arah jurang di mana Kuiseng terjungkal dan lenyap. Betapapun juga, ia merasa kasihan kepada Kuiseng yang ia tahu amat mencintanya. Untuk penghabisan kali ia menjenguk ke jurang hitam itu dan berkata lirih, salahmu dan bodohmu sendiri, mudah saja menjatuhkan hati terhadap setiap gadis cantik. Kemudian ia menyimpan pedangnya dan berlari menuruni puncak bukit. Ia kembali menuju ke benteng, akan tetapi tidak langsung ke sana, melainkan berkuda memasuki sebuah dusun yang masih ramai karena penduduknya mengandalkan keamanan dusun mereka dengan benteng yang letaknya tidak jauh dari situ. Luxian makan dalam sebuah warung untuk sekalian beristirahat menenteramkan pikirannya yang terguncang. Sambil makan ia mengenangkan keadaan Jenderal Kam Si-ek yang amat menarik hatinya. Pada saat itulah ia mendengar derap kaki banyak kuda memasuki dusun. Pelayan warung kelihatan gugup sekali dan di luar terdengar orang berteriak-teriak.
Tadinya Lucian tidak mempedulikan keadaan ini, akan tetapi ketika derap kaki kuda mendekat, ia kaget sekali mendengar gemuruh kaki kuda, menandakan bahwa yang datang adalah pasukan yang banyak jumlahnya. Dan ketika ia menengok ke jalan, orang-orang sudah lari cerai-berai bersembunyi. Suling emas, jilid 4 bagian 7. Ada apakah, Lopek? Tanyanya kepada tukang warung yang juga kelihatan takut. Nona, tidak ada waktu lagi bicara panjang. Aku harus segera bersembunyi dan kalau Nona sayang keselamatanmu, sebaiknya ikut bersembunyi pula. Ada apakah? Barisan apa yang datang itu? Entah barisan apa, akan tetapi terang bahwa ada pasukan berkuda yang banyak sekali melewati kampung ini. Pada saat seperti sekarang ini, semua pasukan merupakan perampok-perampok yang jahat, apalagi kalau melihat wanita cantik. Setelah berkata demikian, tukang warung itu tanpa menanti Lucian lagi, sudah lari melalui pintu belakang. Lucian tersenyum mengejek dan melanjutkan makannya. Apa yang perlu ia takutkan? Pasukan itu boleh jadi ganas dan mengganggu orang baik-baik, akan tetapi terhadap dia, mereka akan bisa apakah? Boleh coba-coba ganggu kalau hendak berkenalan dengan pedangnya. Akan tetapi ketika mendengar derap kaki kuda itu sudah dekat, ia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk keluar warung menonton. Kiranya pasukan yang cukup besar, lebih dari 50 orang pasukan berkuda dengan kuda yang bagus-bagus, dipimpin oleh seorang komandan muda yang bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam. Pada saat Lucian keluar, ia melihat seorang menyimpangkan kudanya ke pinggir jalan di mana terdapat seorang wanita muda sedang membetot-betot tangan putranya yang berusia 3 tahun. Anak ini agaknya senang melihat begitu banyaknya orang berkuda dan menangis tidak mau ikut ibunya. Wanita itu masih muda, usianya takkan lebih 25 tahun. Wajahnya lumayan, kulitnya kuning bersih. Manis, kau tinggalkan saja anak nakal itu dan mari ikut denganku, malam ini bersenang-senang denganku. Hahaha, penunggang kuda itu membungkukkan tubuhnya ke kiri dan tangannya yang berlengan panjang itu sudah diayun hendak menyambar pinggang wanita muda yang menjerit ketakutan. Tartar, 2 kali cambukan mengenai lengan tentara yang hendak berbuat tidak sopan itu, disusul bentakan nyaring, mundur kau. Masuk barisan kembali, di wilayah Kam Goan Sue, apakah kau berani hendak mencemarkan namaku? Orang tolol, kiranya yang mencambuk dan membentak itu adalah si opsir muda. Wanita itu cepat-cepat menggendong anaknya yang menangis dan lenyap ke belakang sebuah rumah. Akan tetapi mata opsir hitam tinggi besar itu kini mengerling ke arah Lucian, jelas bayangan matanya penuh kekaguman dan kekurang ajaran. Akan tetapi agaknya si opsir menahan nafsunya dan melanjutkan kudanya, memimpin barisannya menuju ke benteng. Hanya sekali lagi ia menengok dan tersenyum kepada Lucian. Juga hampir semua anggota barisan menengok ke arahnya, tersenyum-senyum menyeringai. Muak rasa hati Lucian dan ia masuk kembali ke dalam warung. Akan tetapi kejadian itu membuat ia duduk termenung, lenyap nafsu makannya. Kam Si Ek agaknya amat disegani oleh para tentara, pikirnya. Benar-benar seorang muda yang mengagumkan. Akan tetapi mengapa pemuda seperti itu suka menjadi seorang jenderal, padahal sebagian besar anak buahnya terdiri dari orang-orang yang suka mempergunakan kedudukan dan kekuasaan serta kekuatan menindas si lemah? Ia harus menguji kepandaiannya. Setelah rombongan tentara itu lenyap, berangsur-angsur penduduk kembali ke rumah masing-masing. Jalan penuh lagi oleh orang-orang yang hilir mudik. Pemilik warung juga datang kembali dan ia terheran-heran melihat Lucian masih duduk di situ. Kau masih berada di sini, Nona? Hebat, benar-benar Nona memiliki ketabahan yang luar biasa. Untung bahwa dusun ini dekat dengan benteng Kam Goan Sue, kalau tidak, tentu sudah rusak binasa dusun ini sejak lama seperti dusun-dusun lain yang dilewati rombongan seperti itu. Lopek, paman tua, apakah semua tentara selalu berbuat kejahatan seperti itu terhadap rakyat? Boleh dibilang semua, tergantung kepada komandannya. Kalau si komandan baik, anak buahnya pun baik. Kalau saja semua perwira seperti Jenderal Kam, tentu hidup ini akan lebih aman dan tenteram. Semoga orang seperti Kam Goan Sue diberi panjang umur. Lucian termenung. Orang muda seperti Kam Si Ek memang sukar dicari keduanya. Dalam hal ilmu silat, tentu saja tidak mungkin dapat mengalahkan Kui Seng. Akan tetapi dalam hal-hal lain, Kam Si Ek jauh menang kalau dibandingkan dengan Kui Seng. Dengan penuh kekaguman ia teringat betapa Kam Si Ek menghadapi rayuan 3 orang wanita cantik. Dan ia merasa jantungnya berdebar ketika ia teringat ucapan Kam Si Ek sebulan lebih yang lalu ketika panglima muda itu naik ke panggung di pesta Beng Kao untuk menolong seorang pemuda yang kalah.
Masih terngiang di telinganya kata-kata Kam Si Ek ketika itu, hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah terhadapmu. Itulah kata-katanya, kata-kata yang jelas merupakan pengakuan bahwa pemuda ganteng itu juga ada hati terhadapnya. Malam hari itu, dengan mengenakan pakaian ringkas akan tetapi setelah menghias diri serapi-rapinya, Lucian membawa pedangnya, berlari cepat menuju ke benteng Kam Si Ek. Ia menjadi heran dan juga lega melihat bahwa penjagaan di sekitar benteng sekarang sama sekali tidaklah sekuat kemarin. Bahkan beberapa orang penjaga yang berada di pintu benteng kelihatan sedang bermain kartu di bawah sinar pelita. Dengan mudah Lucian lalu melompati tembok benteng melalui sebatang pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah berloncatan di atas genteng. Akan tetapi, ketika ia berada di atas genteng gedung tempat tinggal Kam Si Ek yang berada di tengah-tengah kumpulan bangunan itu, ia mendengar suara orang berkata-kata dengan keras, seperti orang bertengkar. Cepat ia berindap dan dengan hati-hati melayang ke bawah memasuki gedung dari belakang, dan di lain saat ia sudah mengintai dari sebuah jendela ke dalam ruangan di mana terjadi pertengkaran. Ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih yang bukan lain adalah Lai Kuilan, kakak seperguruan Kam Si Ek. Kuilan berdiri di tengah ruangan sambil bertolak pinggang, mukanya kemerahan dan matanya berapi-api marah sekali. Di hadapannya duduk 3 orang perwira dengan muka tertawa-tawa mengejek. Seorang di antaranya, yang duduk di tengah, bukan lain adalah komandan pasukan yang tadi dilihat Lucian ketika pasukan lewat di dusun. Lai Lihiap, sebagai bekas pembantu Sutemu, saya harap Lihiap, Nona yang gagah, suka ingat bahwa urusan mengenai ketentaraan adalah urusan kami. Lihiap tidak berhak mencampurinya, kata perwira yang duduk di kiri. Betul, sudah cukup lama kami terpaksa bersabar dan tak berkutik di bawah kekerasan Kam Goan Sui. Sekarang Pang Chiangkun, Panglima Pang, yang memegang komando di benteng ini, Lai Lihiap tidak berhak mencampuri urusan kami, kata perwira kedua yang duduk di sebelah kanan. Sudah terlalu banyak Lihiap mencampuri urusan ketentaraan, sewenang-wenang menghukum anak buah kami padahal biarpun Lihiap adalah kakak seperguruan Kam Goan Sui, namun Lihiap tetap seorang biasa, bukan anggota ketentaraan. Suling Emas, Jilid 4 bagian 8. Makin marahlah Lai Kuilan. Ia menudingkan telunjuknya ke arah 2 orang bekas pembantu adik seperguruannya itu. Kalian manusia-manusia yang pada dasarnya sesat. Suteku menjalankan disiplin keras, menghukum tentara menyeleweng, itu sudah semestinya. Dan aku membantu Suteku menegakkan nama baik benteng ini, mencegah anak buah melakukan penganiayaan kepada rakyat. Apa yang kulakukan juga sudah merupakan kewajiban setiap orang gagah. Di depan Sute, kalian berpura-pura baik. Sekarang, baru setengah hari Sute pergi memenuhi panggilan gubernur untuk menghadapi bahaya serangan bangsa Khitan, kalian sudah memperlihatkan sifat asli kalian yang buruk. Membiarkan anak buah kalian menculik wanita, merampas harta benda rakyat. Orang-orang macam kalian ini mana patut memimpin tentara? Pantasnya dikirim ke neraka. 2 orang perwira itu marah dan bangkit berdiri sambil mencabut golok mereka, sedangkan Kuilan masih berdiri tegak tanpa mencabut senjata, memandang dengan senyum mengejek karena ia sudah maklum sampai di mana kepandaian kedua orang bekas pembantu Sutenya itu. Akan tetapi komandan baru benteng itu, Pang Chiangkun yang tinggi besar dan berkulit hitam itu segera berdiri, tertawa dan menjura kepada Kuilan. Nona, betapapun juga, kedua orang saudara ini berkata benar, bahwa semenjak saat berangkatnya Sutemu tadi, secara sah akulah yang menjadi komandan di sini dan bertanggung jawab terhadap semua peristiwa. Nona, sebagai seorang yang sudah lama hidup di dalam benteng, tentu Nona tahu akan peraturan-peraturan di sini, tahu bahwa segala apa yang terjadi adalah tanggung jawab sepenuhnya daripada komandan benteng. Mengapa Nona sekarang hendak turun tangan sendiri? Bukankah ini berarti Nona melakukan pemberontakan dan sama sekali tidak memandang mata kepada komandan barunya? Nona, harap Nona suka bersabar dan daripada kita bertengkar yang hanya akan menimbulkan hal-hal tidak baik dan memalukan kalau terdengar anak buah, lebih baik mari kita bergembira, makan minum bersama dan bersenang-senang. Setelah demikian, komandan muda itu memandang kepada Kuilan dengan sinar mata bercahaya, muka berseri-seri, mulut tersenyum, jelas membayangkan maksud hati yang kurang ajar. Hampir meledak rasa dada Kuilan saking marahnya. Akan tetapi ia tahu bahwa Sutenya sendiri akan marah kalau ia menimbulkan keributan di dalam kekuasaan komandannya. Maka ia segera berkata keras, aku akan menyusul Sute, akan kuceritakan semua dan awaslah kalian kalau dia kembali.
Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan meloncat keluar dari dalam rumah itu. 3 orang perwira itu tertawa-tawa bergelak. Hahaha, perempuan galak itu pergi. Baik sekali, dia memang akan mendatangkan kesulitan saja kalau tetap tinggal di sini. Dia hendak menyusul Kam Si Ek. Hahaha, kata seorang yang duduk di kiri. Temannya, yang duduk di kanan berkata pula sambil tertawa, begitu datang ke kota, Kam Si Ek akan terjeblos ke dalam perangkap. Sucinya menyusul, biarlah ditangkap sekali. Pang Chiangkun, mari kita bersenang-senang, makan minum sepuasnya, dan anak buah kami tadi berhasil menangkap beberapa ekor anak ayam, kau boleh pilih yang paling mungil, hahaha. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira, akan tetapi hanya sebentar karena secara tiba-tiba saja mereka berhenti tertawa, berdiri dan mencabut senjata. Di depan mereka telah berdiri seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. Gadis yang bertubuh ramping padat, berpakaian indah tapi ringkas sehingga mencetak bentuk tubuhnya. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat dengan pita sutera kuning, wajahnya jelita sekali dengan sepasang mata bintang, hidung mancung, dan bibir merah. Begitu dia muncul, ruangan itu penuh bau yang harum semerbak. Di tangannya tampak sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, gagang pedang berupa kepala naga. 3 orang perwira itu berdiri ternganga, tidak hanya kaget melihat tadi ada sinar berkelebat dan ternyata berubah menjadi seorang gadis, akan tetapi juga terpesona, kagum menyaksikan kecantikan yang tiada taranya ini. Pang Chiangkun agaknya teringat akan gadis ini, gadis yang siang tadi keluar dari sebuah rumah makan. Ia adalah seorang yang sudah banyak mengalami pertempuran, seorang yang sudah mengeras oleh tempaan pengalaman, maka cepat ia dapat menenteramkan hatinya, malah segera tertawa dan berkata, "Ah, Nona yang cantik seperti bidadari, kau sudah menyusul datang? Apakah hendak menemaniku makan minum?" Akan tetapi tiba-tiba ia berteriak kaget karena tahu-tahu meja di depannya telah melayang ke arahnya. Tidak tampak siapa yang melakukan ini, hanya kelihatan gadis jelita itu sedikit menggerakkan kaki. Dengan goloknya, Pang Chiangkun menangkis dan membacok meja yang pecah menjadi 2, sedangkan dia sendiri melompat ke pinggir, akan tetapi tetap saja ada kuah sayur asin yang menyambar ke mukanya, membuat matanya pedas sekali. 2 orang temannya berseru marah dan meloncat maju dengan golok di tangan, menerjang Lucian. "Tahan!" teriak Pang Chiangkun, yang betapapun juga, merasa sayang kepada gadis yang luar biasa cantiknya ini. Ia tidak ingin melihat gadis itu terbunuh dan ingin menawannya hidup-hidup. 2 orang temannya menahan golok dan meloncat mundur. "Nona, kau siapakah? Dan apa sebabnya kau datang mengamuk? Tidak ada permusuhan di antara kita." Dengan telunjuknya yang kecil runcing, Lucian menuding ke arah muka hitam itu. "Ih, manusia keparat, kau masih bisa bilang tidak ada permusuhan? Kau menipu Kam Si Ek, kemudian merampas kedudukannya, menghina sucinya. Dan kau masih bilang tidak ada apa-apa? Kau apanya Kam Si Ek? Tak usah kau tahu," jawab Lucian dan tahu-tahu pedangnya berkelebat menjadi sinar berkilauan yang bergulung-gulung dan menyambar ke arah Pang Chiangkun. Perwira ini kaget bukan main. Itulah sinar pedang yang luar biasa, tanda bahwa pemainnya adalah seorang Kiam Hiap, pendekar pedang, yang mahir. Ia cepat memutar golok besarnya, dan 2 orang perwira pembantunya juga meloncat dari kanan-kiri membantunya. Akan tetapi mereka itu hanyalah orang-orang kasar yang pandai memerintah anak buah, menggunakan kekuasaan dan kekasaran untuk bertindak sewenang-wenang, yang hanya berani dan sombong karena mengandalkan anak buah banyak. Mana bisa mereka menghadapi pedang Toa Hong Kiam di tangan Liu Lucian, darah perkasa yang telah digembleng secara luar biasa sejak kecil oleh ayahnya? Tak sampai 10 jurus, Pang Chiangkun sudah terjungkal dengan leher terputus, dan 2 orang perwira pun terjungkal, seorang tertembus dadanya oleh pedang, yang seorang lagi sengaja dirobohkan dengan sebuah totokan pada lambungnya. Sebelum roboh 3 orang itu sempat berteriak-teriak memanggil bala bantuan, akan tetapi ketika penjaga di luar gedung menyerbu ke dalam, mereka hanya melihat Pang Chiangkun dan seorang perwira pembantunya menggeletak tak bernyawa lagi, sedangkan perwira pembantu lainnya telah lenyap.